Perintah Kaisar Naga. Bab 1181 sampai dengan 1190. Audiobook, novel silat. Episode 119. Kekuatan Lexington saat ini setidaknya adalah Wuhuo. Adapun kekuatan Dev saat ini, masih agak sulit untuk melawan Wuhuo. Jika Anda melawan orang seperti ini, Anda pasti akan kalah. Jadi Dev ingin melarikan diri, tetapi Lexington sepertinya mencegah Dev untuk melarikan diri. Tepat ketika Dev melompat, tangannya langsung melambai di udara. Jaring raksasa yang dianyam dengan kekuatan menghalangi jalan Dev. Dev melempar pukulan. Ia menempel di tinjunya. Ledakan. Beberapa sinar cahaya berkedip. Jaring raksasa langsung berubah menjadi titik cahaya, dan tubuh Dev langsung ditolak pada saat ini, dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ini, Dev tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Saat ini, mungkin penyerangan adalah pertahanan terbaik. Memikirkan hal ini, Dev berteriak keras, kekuatan naga sepenuhnya dimobilisasi, tubuh emas yang tidak rusak diaktifkan, dan sisik di tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Cahaya keemasan yang menyilaukan mengelilingi tubuh Dev. Tinju cahaya suci. Satu demi satu bayangan tinju bergerak menuju Lexington, dan momentum mengerikan menyebar dalam sekejap, dan seluruh keluarga Dong terselubung di dalamnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lexington memancarkan kesungguhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa napas Dev akan begitu menakutkan. Dia sekarang memiliki beberapa keraguan, apakah layak menyinggung Dev untuk kristal naga. Tapi sekarang momentum itu mendekat, Lexington melambai dengan lembut, dan sinar cahaya mulai berpusat padanya, dan kemudian menyebar. Dalam sekejap, aura kuat terbentuk di sekitar Lexington, yang sepertinya mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan Lexington tidak boleh diremehkan. Kalau tidak, bagaimana bisa berdiri di Kyoto? Segala macam teknik dan kekuatan magis juga mudah terjepit. Tinju cahaya suci Dev meninju aura kuat dengan satu pukulan, seperti tenggelam ke laut, dan kekuatan mengerikan itu langsung diserap oleh aura. Dan Lexington melambai dengan ringan, dan sekelompok cahaya terang keluar dari aura. Cahaya berubah menjadi kepalan besar dan menghantam Dev dengan keras. Ketika Dev melihat ini, hatinya tenggelam tanpa sadar, dia menemukan bahwa kekuatan ini ternyata adalah tinju cahaya suci yang baru saja dia pukul. Tampaknya aura ini tidak menyerap kekuatan Dev, tetapi menyimpannya dan kemudian memantul kembali. Ledakan. Dev melakukan pukulan lain, dan keduanya bertabrakan dengan kekuatan yang sama, tubuh Dev mundur beberapa langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan pukulan di awal, Dev hampir menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia tidak ingin itu berakhir padanya pada akhirnya. Dev, apakah kamu masih ingin melawan? Lexington menatap Dev dengan dingin, matanya sangat acuh tak acuh. Bahkan jika itu adalah kematian, aku tidak akan duduk diam. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, napas di tubuhnya naik lagi, dunia berubah warna yang disebabkan oleh napas yang menakutkan, dan udara meledak. Bergemuruh. Ada suara keras, seperti guntur. Mengulurkan tangan kanannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev, dan api yang menyala di pedang pembunuh naga menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Cahaya keemasan di Dev menutupi langit dan matahari, dan langit di atas villa keluarga Dong mulai menutupi langit. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan Dev tidak berani gegabah. Dia mencoba memanggil naga emas di tubuhnya. Hanya saja naga emas ini tidak berada di bawah kendali Dev, dan ketika muncul, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Dev. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, mata Lexington penuh dengan panas. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki banyak harta di tubuh Anda. Lexington berkata sambil mencibir. Dev memandang Lexington dengan jijik, dia paling membenci orang serakah seperti ini. Seorang munafik tidak sebaik penjahat sejati, itu terlalu penuh kebencian. 9 ilmu pedang bayangan. Itu, Lexington terkejut. Dev berteriak keras, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga, tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 dan 3. 6 Dev yang identik berdiri bersama, mengejutkan semua orang. Hanya saja Lexington terlihat tenang. Hanya palsu, pamar di depanku.
Lexington tidak peduli dengan ilmu pedang 9 bayangan Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia merasa seperti membuang-buang energi untuk mengatakan lebih banyak sekarang. Merusak. Dev melompat. Di udara, hanya 6 Dev yang identik terlihat, tinggal di sana seperti dewa. Kemudian, 2 pedangki yang cerah melambai. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu dan langsung menyerang Lexington. Energi pedang ini menembus langit, seolah merobek celah dalam ruang dan waktu. Di atas energi pedang, masih ada api-api roh yang mengamuk. Jika energi pedang yang menakutkan menyebabkan banyak orang di keluarga Dong melarikan diri, api spiritual di atas energi pedang saja akan membuat semua orang tak tertahankan. Tapi pedangki yang begitu menakutkan menebas aura Lexington. Adegan yang sama muncul, setelah energi pedang yang menakutkan menyentuh aura, itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah itu tidak pernah ada sama sekali. Jika bukan karena sisa panas yang tersisa di udara, tidak ada yang akan percaya bahwa Dev baru saja mengayunkan energi pedang yang begitu mengerikan. Kamu sekte bela diri belaka, tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang kamu miliki, itu akan sia-sia di depanku. Lexington berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Lexington menggunakan tangannya sebagai pedang dan langsung melambai ke arah Dev. Dalam aura, seberkas cahaya melintas dalam sekejap. Energi pedang menakutkan yang sama menyerang Dev. Dev baru saja mengalaminya, jadi dia sudah bersiap sejak lama. Sosok itu melintas dengan cepat, menghindari energi pedang, tetapi energi pedang masih menyapu bagian belakang. Cahaya keemasan menyala, dan luka yang dalam muncul di punggung Dev. Potongan sisik emas jatuh, dan akhirnya menghilang. Tubuh Dev jatuh dari udara, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia baru saja lolos dari pedangki, itu juga membuat Dev malu. Dev menatap Lexington, tidak berani menyerang dengan mudah. Karena setiap serangan setara dengan memukul diri sendiri. Melihat Dev tidak lagi menyerang, Lexington menatapnya dengan sinis. Apa? Hanya 2 kali ini? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Sepertinya saya juga melebih-lebihkan Anda, menyebabkan saya menyia-nyiakan pil kontrol Ki, tetapi pil kontrol Ki ini ternyata palsu, saya akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun cepat atau lambat. Sekarang serahkan kristal naga sendiri, aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Wajah Dev dingin, dan kemarahan muncul di matanya. Baiklah. Setelah Lexington selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia datang tepat di depan Dev. Dev bahkan tidak menyadari bagaimana Lexington datang kepadanya dan ditampar dadanya oleh Lexington. Tubuh Dev terlempar dan terbanting ke dinding batu sebelum dia berhenti. Dada Dev cekung, dan tulang rusuknya jelas patah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, di depan Lexington, bahkan rentan. Ini adalah celah antara Wuzong dan Wu Hou. Kesenjangan ranah kecil, atau ranah yang sama, mungkin bisa menebusnya dengan bakat dan keterampilan. Tapi kesenjangan antara alam besar seperti jurang yang tidak bisa dilintasi. Hanya ketika Anda tiba di ranah Wu Hou Anda dapat mengalami dan memahami metode baru. Dev belum mencapai setengah langkah Wu Hou, jika dia mencapai setengah langkah Wu Hou, menghadap Lexington, dia tidak akan terlalu malu. Dia berdiri dari tanah dengan susah payah, meskipun dia terluka, wajah Dev masih penuh tekad. Selama dia tidak mati, dia tidak akan pernah menyerah. Melihat Dev berdiri lagi, Lexington tidak tahan untuk tidak menghela nafas, sungguh bibit yang bagus. Sayang sekali kamu adalah harimau dan tidak dapat digunakan oleh orang lain, jadi kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, Lexington terbang, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang muncul di tangannya, yang ditarik ke arah dada Dev. Dia ingin mengeluarkan kristal naga dari tubuh Dev. Dev melangkah mundur lagi dan lagi, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa lepas dari bayangan pedang Lexington. Apakah aku benar-benar mati di sini hari ini? Yuki, Ellie, dan naga 5 terlintas di benak Dev. Lalu ada orang tuanya sendiri, dan ibu kandungnya yang belum pernah dia temui. Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak boleh mati. Dev berteriak dalam pikirannya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari dada Dev. Raungan naga yang menjerit terdengar, dan seekor naga emas keluar dari tubuh Dev.
Napas besar menyelimuti Dev. Lexington langsung dikejutkan oleh nafas ini dan mundur. Kemudian dia melihat naga emas yang keluar dari tubuh Dev dengan ekspresi terkejut. Ini. Mata Lexington melebar, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Naga emas melayang di atas kepala Dev, dan kemudian langsung membungkus tubuh Dev, dan kemudian berubah menjadi sepasang baju besi emas. Kekuatan tak berujung terus diangkut dari baju besi ke tubuh Dev. Setelah Lexington tercengang, dia langsung bereaksi. Dia tahu bahwa kali ini Dev tidak boleh dibiarkan melarikan diri, jika tidak di masa depan ketika Dev tumbuh, keluarga Dong pasti akan mengalami kehancuran. Pergi ke neraka. Lexington memegang pedang panjang, dan bunga pedang bermekaran dari tangan Lexington. Setiap bunga pedang mengandung kekuatan langit dan bumi, seperti belenggu, diselimuti ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya langsung bergetar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menembak ke arah bunga pedang. Bang bang bang. Dan berubah bentuk. Sebuah ledakan keras terdengar, dan villa keluarga Dong mulai runtuh dalam ledakan besar ini. Pada saat ini, Lexington tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengalihkan perhatian dan melindungi villanya. Melihat rumahnya hancur lebur, mata Lexington penuh amarah. Energi dalam kelompok Lexington terus meningkat, dan napasnya beriak, dan dia benar-benar mengabaikan rumahnya sendiri. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan juga memanjat kekuatan spiritual di tubuhnya. Keduanya tidak cocok satu sama lain. Segera, sosok kedua orang itu bertabrakan, pedang di tangan mereka bertabrakan, membuat suara yang keras, dan kuda emas dan besi bertarung ke segala arah. Badai tak berujung berpusat pada dua orang dan terus menyebar keluar. Villa keluarga Dong benar-benar hancur. Bahkan dengan banyak pelayan dari keluarga Dong, tidak mampu menahan kekuatan ini, mereka memuntahkan darah satu persatu. Lexington menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dev berada di ranah Wuzong, namun dia bisa bertarung dengannya untuk waktu yang lama. Dan naga emas yang baru saja keluar dari tubuh Dev. Apa sebenarnya itu? Pertahanan terbaik. Dengan kekuatan Lexington, dia bisa melihat bahwa naga emas itu sama sekali bukan ilusi, tapi naga emas asli. Dalam sekejap mata, Dev dan Lexington telah bertarung selama ratusan pukulan, dan keduanya imbang. Hanya saja aura di tubuh Dev menjadi semakin tidak stabil, jelas bahwa celah di ranah itu sulit untuk ditandingi, bahkan jika naga emas muncul, itu hanya bisa melawan untuk sementara waktu. Melihat bahwa Dev mulai kehabisan napas, mulut Lexington tersenyum. Segera setelah itu, dia bergerak untuk mendeteksi cakar naga dan meraihnya ke dada Dev, mencoba mengeluarkan kristal naga dari dada Dev. Sosok Dev mundur, tapi Lexington tiba-tiba merobek sepotong dadanya. Dada Dev berlumuran darah, terlihat sangat menakutkan. Tapi bagi Dev, luka ini tidak berbeda dengan digigit nyamuk. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev telah lama menghilang, dan dia hanya bisa membawanya hanya dengan mengandalkan tubuh kerasnya. Tetapi dagingnya keras, dan di hadapan kekuatan absolut, itu seperti pasta gigi. Wah, kamu benar-benar hebat, generasi muda seperti kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung denganku begitu lama. Sepertinya hari ini aku tidak bisa membiarkanmu pergi bagaimanapun caranya. Setelah Lexington selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melonjak beberapa inci, dan dia menjadi jauh lebih tinggi dalam sekejap, lalu dia melambaikan telapak tangannya, dan sebuah pagoda besar muncul di udara. Cahaya damai dan lembut menyinari tubuh Dev, yang membuat aura Dev langsung melemah banyak, dan kesadaran Dev juga menjadi linglung pada saat terpapar. Pagoda jatuh dari langit, tetapi pada saat ini, mata Dev bersinar, kesadarannya pulih, dan napas di tubuhnya juga mengembun. Berhenti. Kematianmu. Tepat ketika pagoda hendak menekan Dev, tiba-tiba Jackson keluar dan langsung berdiri bersama Dev. Melihat ini, Lexington buru-buru melambaikan tangannya, dan pagoda di udara menghilang seketika. Ayah, apa yang kamu lakukan? Jackson menatap ayahnya dengan bingung. Dan ada seorang wanita paruh baya yang datang dengan Jackson, yang pada pandangan pertama itu adalah ibu Jackson. Melihat rumah yang hancur, Ibu Jackson juga menatap Lexington dengan tatapan kosong. Lex, ada apa ini? Wajah Lexington menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan muram.
Jangan khawatir, kamu pergi saja dari sini. Ayah, mengapa kamu menyerang saudara Chen? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan pergi. Jackson ingin mencari tahu, mereka berdua baik-baik saja ketika dia pergi, tetapi mengapa mereka berkelahi sekarang? Wajah Lexington muram, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Jackson. Dia tahu betul apa karakter putranya. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan alasan untuk supaya Jackson pergi. Ayahmu menginginkan kristal naga di tubuhku, dan dia berkata akan memberikannya padamu. Lexington tidak mengatakan apa-apa, Dave di samping berkata. Ketika Jackson mendengar ini, wajahnya langsung menjadi marah, dan dia memandang Lexington. Ayah, apakah yang dikatakan saudara Chen itu benar? Jax, apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Anda berada di generasi muda dan memiliki kekuatan terendah. Berapa banyak orang yang membuat lelucon dan ejekan? Jika bukan karena aku yang berdiri di depan, apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih bisa memamerkan kekuatanmu di Kyoto? Lexington meraung pada Jackson. Saya tidak membutuhkannya. Kekuatan saya tinggi dan rendah. Saya juga berkultivasi dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak perlu merebut barang orang lain untuk meningkatkan kultivasi saya. Apa perbedaan antara perilaku seperti ini dan kultivator jahat? Sayang sekali kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah orang yang terkenal dan sopan sepanjang hari, dan kamu meremehkan untuk mengikuti orang-orang itu dalam aliansi seni bela diri. Saya pikir Anda tidak sebaik orang-orang itu. Meskipun orang-orang itu semua penjahat, mereka juga lebih baik dari Anda yang seorang munafik. Sepertinya Anda merencanakannya sejak lama dan meminta saya untuk memanggil saudara Chen, menyuruh saya pergi, dan kemudian menyerang saudara Chen? Tidak tahu malu. Jackson meraung keras pada ayahnya, suaranya serak, dan matanya penuh amarah. Brengsek. Lexington yang melihat putranya berani mengatakan hal seperti itu tentang dirinya, dia segera mengulurkan tangannya untuk memukul Jackson. Hanya saja ibu Jackson memeluknya dengan erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani memukul putraku, aku akan menyelesaikannya denganmu. Ibu Jackson berteriak marah pada Lexington. Lexington menatap istrinya, dan kesombongannya langsung hilang. Dalam masyarakat ini, betapapun mulianya status seseorang, takut pada seorang istri hampir menjadi hal yang biasa. Saudara Chen, saya minta maaf, saya pribadi akan meminta maaf kepada Anda jika saya punya kesempatan. Sekarang Anda bisa pergi. Jackson menatap Dave dengan rasa bersalah di wajahnya dan berkata. Dave memandang Jackson dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Jangan pergi. Melihat Dave pergi, Lexington buru-buru ingin menghentikannya. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan mati di depanmu. Jackson langsung mengeluarkan belati dan meletakkannya di lehernya. Ketika ibu Jackson melihat ini, wajahnya langsung berubah ketakutan, dan tubuhnya bergetar dengan tergesa-gesa. Nak, dengarkan ibumu, letakkan belati, dan jangan bodoh. Biarkan saudara Chen pergi, atau aku akan mati dan keluarga Dong akan terputus selamanya. Jackson mengancam Lexington. Wajah Lexington pucat, terengah-engah. Nak, jangan nak. Cepat dan bicara, biarkan orang itu pergi dengan cepat. Jika putramu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, tidak ada yang akan hidup. Ibu Jackson meraung pada Lexington. Sebagai seorang ibu, dia hanya berharap untuk melihat Jackson aman dan sehat. Adapun ranah dan tingkat kultivasi apa, dia tidak peduli, dia hanya peduli pada putranya. Saya. Wajah Lexington memerah, dia tahu bahwa jika Dave dilepaskan saat ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan di masa depan. Mungkin akan ada bencana bagi keluarga Dong. Tetapi jika dia tidak melepaskan, putra dan istrinya memaksanya, yang membuat Lexington sangat malu. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku mati juga di depanmu? Ibu Jackson berteriak marah pada Lexington. Lexington terpaksa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menutup matanya dan melambaikan tangannya. Kamu bisa pergi. Dave melirik Jackson dengan rasa terima kasih, berbalik dan pergi dengan cepat tanpa mengatakan apa-apa. Haiyah.
Melihat runtuhan di semua tempat, Lexington menghela nafas tanpa daya. Ini benar-benar kehilangan nasi tanpa mencuri ayam. Dan melambaikan tangannya, kamu bisa pergi. Pada saat ini, Lexington penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia tidak bisa melampiaskan pada istri dan anak-anaknya. Sekarang dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang yang menjualnya pil kontrol Ki. Ini terjadi karena Lexington mengira pil obat itu palsu. Kalau tidak perlu mengurus Dev dengan lama, dan hal-hal terakhir tidak akan terjadi. Setelah Dev meninggalkan keluarga Dong, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan bergegas menuju lembah Dewa Obat. Dia tidak berani tinggal di Kyoto lagi. Dia awalnya berpikir bahwa ibu kota itu damai, tetapi setelah kejadian hari ini, Dev menyadari bahwa pengalamannya masih terlalu dangkal. Dunia seni bela diri Kyoto yang tampaknya damai mungkin telah melonjak. Semua menatapnya seperti serigala, seperti harimau, mencari kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Yang harus dilakukan Dev sekarang adalah kembali ke lembah Dewa Obat, dan kemudian membiarkan naga 5 membawanya ke lembah orang jahat. Sekarang kartu paling kuat di tangan Dev adalah lembah orang jahat. Jika Dev ingin berlatih dengan damai, dia harus memiliki seseorang untuk melindunginya, dan 4 penjahat di lembah orang jahat adalah yang paling cocok. Tapi saat Dev bergegas menuju lembah Dewa Obat, tiba-tiba beberapa napas berderap ke arahnya. Dev mengerutkan kening, dan wajahnya langsung berubah. Begitu cepat? Mungkinkah seseorang dari keluarga Dong telah menyusul? Dev merenungkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menghentikan kakinya, dan terus mempercepat. Dev kelelahan saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya telah lama habis, dan bahkan kekuatan naga hampir habis, dan tidak ada waktu untuk memperbaiki dan mengisi kembali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun dia memiliki peta 90.000 mil gunung dan sungai di tangannya, dan pagoda kota iblis, keduanya dapat membantu Dev untuk menjawab dengan cepat. Tapi sekarang Dev tidak bisa berhenti walau sejenak, dan tidak ada kesempatan untuk merevisi kekuatannya sama sekali. Beberapa napas semakin dekat, dan mereka telah mengelilingi Dev. Melihat ini, Dev tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti dan dengan cepat menyesuaikan pernapasan dan keadaannya. Jika Anda tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah sampai mati. Segera, beberapa sosok muncul, dan mereka semakin dekat. Dev, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Kamu cukup untuk membuatku kesulitan untuk menemukanmu hari ini. Hendrik menatap Dev dengan senyum muram dan berkata perlahan. Ketika Dev melihat bahwa itu adalah Hendrik, dia merasa lega. Selama Lexington tidak mengejar, Zeke bukan tandingannya meskipun kekuatannya puncak Wuzong. Bahkan jika Dev kelelahan sekarang, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Hendrik. Kamu berani mengejar ke ibu kota dari Sichuan? Apakah kamu benar-benar menganggap seluruh tempat sebagai rumahmu? Ketika aku di Sichuan, aku tidak melawanmu, tetapi di sini, dengan kekuatanmu, bisakah kamu membunuhku? Dev memandang Hendrik dengan jijik, suaranya penuh ejekan. Hahaha, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu terlihat kelelahan sekarang. Jika aku membunuhmu, itu bukan tidak mungkin. Terlebih lagi, bukan hanya aku saja yang puncak Wuzong di sini. Setelah Hendrik selesai berbicara, semua orang di sekitar Tave meletak dengan aura. Masing-masing dari mereka ternyata adalah Wuzong peringkat 8, dan ada 2 dari mereka di puncak Wuzong. Dengan barisan seperti itu, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika Anda penuh dengan kekuatan spiritual sekarang, Anda tidak perlu takut, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi sekarang, kekuatan spiritual di tubuh Dev sudah lama habis. Sudah terlambat untuk mengisi kembali di hadapan begitu banyak lawan dari puncak Wuzong, saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Melihat wajah Dev, Hendrik tersenyum lebih bangga. Serahkan semua harta pada Anda, saya bisa menyelamatkan Anda untuk tidak mati. Apakah kamu juga mendapatkan senjata ajaib dari menara penekan iblis? Kalau tidak, menara penekan iblis tidak akan runtuh. Hendrik menanyai Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat situasi di sekitarnya. Memikirkan cara melarikan diri. Kamu jangan berpikir bisa melarikan diri.
Jika kamu tidak menyerahkan hartamu hari ini, kamu tidak bisa pergi. Hendrik tahu apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berkata dengan dingin. Setelah Dev memikirkannya, dia mengeluarkan menara penindas iblis langsung dari cincin penyimpanan. Ini adalah menara penindas iblis, menara yang runtuh, itu hanya cangkang. Dev berkata sambil memegang menara penindas iblis di tangannya. Melihat menara penindas iblis di tangan Dev, mata Hendrik langsung melotot. Cepat, berikan kepadaku. Hendrik mendesak Dev. Dev mengambil menara penindas iblis dan berjalan perlahan menuju Hendrik. Dev tidak benar-benar memberikan Hendrik menara penindas iblis, dia hanya ingin menahan Hendrik, dan membuat Hendrik melonggarkan kewaspadaannya. Saat tangan Hendrik menyentuh menara penindas iblis, mata Dev berkedip dingin, dan dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Hendrik. Hendrik terkejut, dan buru-buru berbalik dan mundur, tetapi sudah terlambat. Dia melihat Dev menggenggam pergelangan tangan Hendrik, lalu dia berbalik ke belakang Hendrik, dan menempelkan tangannya di leher Hendrik. Wajah Hendrik langsung menjadi sangat jelek, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menipunya seperti ini. Biarkan tuan muda kita pergi. Ketika beberapa pelayan keluarga Luo melihat ini, mereka semua berteriak. Tidak masalah membiarkan dia pergi. Kalian semua berbaring di tanah untukku, dan jangan bergerak. Setelah Dev mengendalikan Hendrik, dia langsung sangat santai. Beberapa anggota keluarga Luo saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Dev mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, Hendrik tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan wajahnya memerah. Bawahanmu sepertinya tidak patuh. Dev berkata di telinga Hendrik. Pada saat ini, Hendrik merasakan nafas kematian, buru-buru berteriak, berbaring, cepat berbaring. Segera, orang-orang itu semua tergeletak di tanah. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka berbaring saja dan jangan bergerak. Dev mengendalikan Hendrik dan mulai mundur perlahan. Tetapi tepat ketika Dev hendak mengendalikan Hendrik untuk melarikan diri, napas tajam tiba-tiba menghantam. Dev mengendalikan Hendrik, berbalik, dan menghindari pukulan itu dengan malu. Dan nafas itu mengenai pohon tidak jauh, dan pohon besar itu ditebang dalam sekejap. Sial, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Wajah Dev penuh dengan kemarahan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah mengendalikan Hendrik, dan pelayan keluarga Luo itu berani menyerang dari belakang. Dev mengerahkan kekuatan di tangannya, mata Hendrik terbuka lebar, dan bola matanya memerah. Berbaring, kamu berbaring kataku. Hendrik berteriak. Pertahanan terbaik. Namun, dua orang yang menyerang Dev tidak mendengarkan kata-kata Hendrik, tetapi berkata dengan dingin, kami bukan dari keluarga Luo, mengapa kami harus mendengarkanmu? Sekarang kita hanya perlu mendapatkan harta karun di tubuh Dev. Hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah mendengar kata-kata kedua orang ini, Dev sedikit terkejut. Ternyata orang-orang ini tidak semuanya dari keluarga Luo. Kamu. Ketika Hendrik mendengar ini, dia hampir mati karena marah. Hahaha, apa yang dikatakan orang-orangku tidak salah. Pada saat ini, ledakan tawa datang, dan kemudian Zeke berjalan perlahan dengan beberapa orang. Hendrik, kamu adalah tuan muda tertua dari keluarga Luo, hidup atau matimu apa hubungannya dengan keluarga Ning saya? Melihat Zeke datang, Hendrik tiba-tiba berkata dengan marah, Zeke, apa maksudmu? Bukankah kita setuju? Ketika harta itu tiba, setengah dari setiap orang akan mendapatkan secara rata. Siapa yang akan membagimu? Ini Kyoto, ini wilayahku, kamu masih ingin mendapatkan bagian denganku? Itu hanya lamunan. Saya ingin semua harta di tubuh Dev, dan saya ingin hidupnya juga. Pada saat inilah Dev mengerti bahwa sebenarnya ada orang-orang dari keluarga Ning di antara mereka yang dibawa oleh Hendrik. Tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan bergabung untuk berurusan dengan diri-dirinya sendiri. Tapi sepertinya Hendrik sedang ditipu oleh Zeke. Hendrik memandang Zeke dengan marah. Zeke, jangan menyesal. Keluarga Luoku tidak mudah diganggu, bahkan di Kyoto, aku bisa membuat keluarga Ningmu menghilang sepenuhnya. Kata-kata Hendrik langsung membuat Zeke tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat lucu, lihat situasi saat ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Setelah Zeke selesai berbicara, dia kemudian menatap Dev.
kamu bunuh dia sekarang, dan kemudian dengan patuh berlutut di depanku, aku masih bisa memberimu waktu yang baik. Dev memandang Zeke dengan muram, meskipun pria ini tidak terlalu kuat, dia memiliki rencana yang dalam dan pria yang tangguh. Jika bukan karena Zeke dengan sengaja mengungkap rahasianya di forum seni bela diri, Dev tidak akan menjadi sasaran banyak sekte. Dev, kamu biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkan aku pergi, semua dendam dan keluhanku akan dihapuskan bersamamu. Aku tidak memata-matai semua hartamu, bagaimana menurutmu? Hendrik berkata kepada Dev. Hindari pukulan itu dengan malu. Hanya saja Dev tidak melepaskannya, karena dia tidak tahu apakah ini adalah drama yang dinyanyikan Hendrik dan Zeke bersama. Jika dia melepaskan Hendrik dan keduanya bersatu, maka dia pasti akan mati. Melihat Dev tidak mempercayainya, Hendrik sedikit cemas, dia benar-benar takut Dev akan membunuhnya. Dev, kamu dan aku tidak memiliki keluhan dan dendam. Akulah yang kehilangan akal sehatku dan diprovokasi oleh Zeke ini. Itu sebabnya aku mengambil tindakan terhadapmu. Aku berjanji, setelah kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Dan kita berdua bisa bekerja sama untuk menangani Zeke ini. Kalau tidak, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan beracun Zeke ini. Hendrik berkata dengan tulus. Dev memandang Hendrik, dan akhirnya melepaskan tangannya perlahan. Ketika Hendrik keluar dari kendali Dev, Zeke juga sedikit tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan benar-benar berani melepaskan Hendrik. Hendrik mendapatkan kembali kebebasannya dan segera memelototi Zeke. Zeke, hari ini, aku akan membunuhmu, kamu berani bermain denganku. Saat dia mengatakan itu, aura Hendrik terus meletus, dan kemudian dia menampar Zeke dengan telapak tangannya. Kekuatan Hendrik telah lama menjadi puncak Wusong, dan dia akan menerobos ke titik setengah langkah Wuhou, sementara Zeke hanyalah puncak Wusong yang baru saja dipromosikan. Masih ada celah dalam kekuatan keduanya, jadi ketika Hendrik meninjunya, Zeke tidak berani melawan, dan buru-buru merunduk ke samping. Hendrik tidak berhenti, dia berbalik ke samping, diikuti oleh pukulan lain. Angin kencang melolong, dan dampak besar langsung menjatuhkan Zeke ke udara. Tubuh Zeke terbanting keras ke pohon, langsung mematahkan pohon itu. Para pelayan keluarga Ning buru-buru membantu Zeke. Lumpuh, apa kalian semua sudah mati? Bunuh dia untukku. Zeke meraung pada para pelayan itu. Segera, para pelayan keluarga Ning menyerang Hendrik. Dan orang-orang yang dibawa oleh Hendrik juga langsung bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak tertarung bersama. Meskipun Zeke membawa banyak orang, Hendrik sangat kuat, tinjunya bersinar terang dan melambai terus-menerus. Sulit untuk mengatakan pemenangnya untuk sementara waktu. Melihat situasi di depannya, Dev berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Adapun siapa yang bisa menang, Zeke atau Hendrik pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dev melarikan diri ke lembah Dewa Obat dalam satu tarikan napas. Naga 5 dan Darensu semua terkejut ketika mereka melihat penampilan Dev yang terluka. Dev, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa terluka? Ellie tidak melihat Dev selama hampir sebulan, dan sekarang melihat Dev seperti ini, dia merasa sangat tertekan. Tidak apa-apa, ini hanya terlalu membosankan. Dev tersenyum kecil. Darensu buru-buru membawa beberapa pil kondensasi ki dan obat-obatan penyembuhan untuk membantu Dev mengobati luka-lukanya. Dev, pemenggalan kepala Walton, dan soal Master Sekte Orlando King, apakah itu semuanya benar? Naga 5 bertanya pada Dev. Kemungkinan akan banyak menurun. Lagi pula, semua hal ini terjadi setelah Dev meninggalkan lembah Dewa Obat. Meskipun ada beberapa kesamaan di forum, tidak satu pun dari hal-hal ini yang menghancurkan bumi. Karena itu, Naga 5 harus mengkonfirmasi dengan Dev. Itu benar. Dev mengangguk. Melihat Dev mengakuinya secara langsung, wajah Naga 5 menunjukkan kekhawatiran. Setelah memberi Dev obat yang baik, Naga 5 menyuruh semua orang pergi, hanya dia dan Dev yang ada di kamar. Dev melihat kekhawatiran di wajah Naga 5. Jadi dia berkata dengan lega, Paman Naga, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sekarang kekuatan saya, kecuali kepala keluarga sekte itu, jika tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada saya.
Setelah mendengar ini, naga lima menggelengkan kepalanya. Dev, kamu masih meremehkan kekuatan berbagai keluarga sekte, terutama aliansi seni bela diri. Kamu membunuh Walton sekarang dan menjadi musuh bebuyutan dengan aliansi seni bela diri, maka Douglas Ju tidak akan membiarkanmu pergi. Dan keluarga naga. Aku terlalu mengenal naga Jaeden. Meskipun keluarga naga tidak mengganggumu selama ini, bukan berarti Jaeden akan membiarkanmu pergi. Kamu menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Di forum seni bela diri, Palmerston telah berbicara, dan dia ingin bersaing denganmu di hari tahun baru. Di hari-hari mendatang, akan sulit bagimu untuk berlatih dengan tenang. Setelah menghentikan kata-kata naga lima, Dev tampak bingung. Paman naga, siapa Palmerston? Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini, jadi mengapa dia tiba-tiba ingin membandingkan dirinya dengan dia? Orang ini berada di peringkat nomor 1 di daftar gratis dan mudah. Karena Anda membunuh Orlando King dari sekte lembah penjahat, begitu banyak orang di forum berpikir bahwa kekuatan Anda dapat menempati peringkat nomor 1 di daftar gratis, jadi Palmerston ingin bersaing denganmu. Naga 5 menjelaskan. Apa daftar gratis dan mudah ini? Dev menemukan bahwa dia tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri. Ini adalah daftar peringkat yang diisi dengan seniman bela diri muda yang dipilih berdasarkan kekuatan mereka. Namun, para pejabat takut daftar peringkat seperti itu akan menyebabkan pertempuran yang tidak perlu, jadi mereka menutupinya. Tapi banyak anak muda yang masih memperhatikan daftar ini. Kata naga 5. Ketika Dev mendengarnya, dia segera tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik dengan hal ini lagi, jadi saya tidak akan membandingkannya. Dia ingin menantang saya tidak mau bertarung. Dev tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, bahkan jika dia peringkat pertama. Lalu kenapa? Dia hanya ingin menyelamatkan ibunya dan Yuki sekarang, dan kemudian keluarga itu akan bersatu kembali dan hidup damai. Kamu tidak peduli, tapi bukan berarti orang lain tidak peduli. Kamu seharusnya tidak bertarung saat itu. Lalu Palmerston punya cara untuk memaksamu mengambil tindakan. Kamu telah didorong ke titik puncak sekarang, dan sulit untuk keluar. Naga 5 mengungkapkan keprihatinannya. Dev juga tahu bahwa selama ini, dia benar-benar terlalu memaksa sedemikian rupa sehingga jika Anda ingin berlatih dengan tenang, itu telah menjadi sebuah kemewahan. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan lembah orang jahat untuk memberi dirinya perlindungan selama beberapa waktu. Dev memberitahu Naga 5 tentang rencananya. Ketika Naga 5 mendengar bahwa Dev ingin menyelamatkan ibunya dari keluarga Naga dan Yuki dari aliansi seni bela diri ketika dia sebelum tahun baru, dia segera menggelengkan kepalanya. Jangan menganggapnya terlalu sederhana. Entah itu keluarga Naga atau aliansi seni bela diri, bukan itu hal yang bisa kamu paksa sekarang. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kekuatan mereka. Menurutmu, kenapa Tuan Si begitu memaafkan dan melindungimu sekarang? Dia perlu menggunakan tanganmu untuk membingungkan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Hanya ketika airnya berlumpur, sesuatu yang tersembunyi di dalamnya perlahan akan muncul dari air. Bahkan pejabatnya seperti ini. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan keluarga Naga dan aliansi seni bela diri sendirian? Naga 5 memarahi Dev. Dia tidak ingin Dev terlalu agresif. Tergesa-gesa tidak cukup. Jika Dev terlalu agresif, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Dev berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata Naga 5. Mungkin juga dia benar-benar terburu-buru, tetapi melihat ibu dan pacarnya menderita, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, Naga 5 menepuk bahu Dev. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Ketika kamu cukup kuat, semua masalah bukanlah masalah. Jangan memikirkan hal lain, atau itu akan mempengaruhi kemajuan kultivasimu. Dev mengangguk berat, lalu berkata, Paman Naga, bisakah kamu membawaku ke lembah orang jahat? Banyak orang mengincar saya sekarang. Saya tidak dapat menemukan tempat yang tenang untuk berlatih. Meskipun lembah Dewa Obat tersembunyi, ada banyak orang yang mengetahui tempat ini. Jika seseorang menemukan tempat ini, dengan kekuatan Penatua Su dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melawan. Saya ingin mengandalkan kekuatan lembah orang jahat untuk membantu melindungi saya selama beberapa waktu untuk berkultivasi. Ini, Naga 5 berpikir keras.
Bukannya dia tidak ingin membantu Dev, tetapi hubungannya dengan lembah orang jahat telah habis. Pada saat itu, ketika dia meminta 4 orang jahat untuk menyelamatkan Dev, dia sudah menggunakan wajahnya. Sekarang Dev mengajukan permintaan seperti itu, Naga 5 tidak tahu harus berkata apa. Tempat di lembah orang jahat itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun. Apalagi keempat penjahat itu memiliki kepribadian yang aneh, dan diperkirakan sulit untuk disepakati. Namun, sejak Dev mengungkitnya, Naga 5 memutuskan untuk menghubungi lembah orang jahat untuk mencoba. Oke, aku akan menghubungi lembah orang jahat dan melihat apakah aku bisa. Naga 5 mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Dev memandang Naga 5 yang keluar, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa lembah orang jahat adalah aula di bawah istana Naga Langit. Saat Naga 5 pergi, Ellie bergegas masuk. Saya belum melihat Dev untuk sementara waktu, dan Ellie sangat khawatir. Dev, ketika kamu kembali kali ini, apakah kamu masih pergi lagi? Ellie bertanya pada Dev. Setiap kali, Dev pergi dalam beberapa hari. Dev mengangguk, saya akan pergi, mungkin besok. Ketika Ellie mendengar bahwa Dev pergi begitu cepat, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit kesepian. Kemana kamu pergi? Sekarang banyak orang yang mengincarmu di luar. Jika kamu berlarian, itu akan sangat berbahaya. Ellie juga tahu beberapa hal di forum dan situasi Dev saat ini. Jika saya tinggal di lembah Dewa Obat, tidak akan lama lagi lembah Dewa Obat akan dipenuhi asap mesiu. Aku akan berlatih di tempat tersembunyi. Ketika aku cukup kuat, aku akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan Yuki. Dia pasti sangat menderita sekarang. Memikirkan Yuki, mata Dev penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Bersambung ke episode 120. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.